Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 3, yaitu tunadaksa, yang disusun oleh Sifan Rahmani saya sendiri, dan Nona Sifra dan Nur Solehah. Oke, langsung saja, yaitu definisi tentang tunadaksa. Anak tunadaksa sering disebut juga anak cacat tubuh, cacat fisik, dan cacat ortopedi. Istilah tunadaksa berasal atau kurang, dan daksa yang berarti memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Sedangkan istilah cacat tubuh dan cacat fisik dimaksudkan untuk menyebut anak cacat pada anggota tubuh, bukan cacat inderanya. Secara definitif, pengertian tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya, disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal, sebagai akibat dari luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna, sehingga untuk kepentingan pembelajarannya perlu layanan khusus. Disimpulkan bahwa tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir atau pertumbuhan yang tidak sempurna, sehingga mengakibatkan kecacatan dan membuat anggota tubuh menjadi kehilangan fungsinya. Yang kedua, jenis-jenis tunadaksa. 1. Tunadaksa taraf ringan. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah tunadaksa murni dan tunadaksa kombinasi ringan. Tunadaksa jenis ini pada umumnya hanya mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasan cenderung normal. Kelompok ini lebih banyak disebabkan adanya kelainan anggota tubuh saja, seperti lumpuh, terus anggota tubuh berkurang atau buntung, dan cacat fisik lainnya. Yang kedua, tunadaksa taraf sedang. Termasuk dalam klarifikasi ini adalah tunadaksa akibat cacat bawaan atau sejak lahir. Cerebral palsy ringan dan polio ringan, kelompok ini banyak dialami dari tuna akibat cerebral palsy atau tuna mental yang disertai dengan menurunnya daya ingat walau tidak sampai jauh di bawah normal. 3. Tunadaksa taraf berat. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna akibat cerebral palsy berat dan ketunaan akibat infeksi. Pada anak terkena kecacatan, ini tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas debil, embesil, dan idiot. Yang ketiga, ciri-ciri tunadaksa. 1. Ciri-ciri secara umum. A. Anggota gerak tubuh kaku, lemah, lumpuh, kesulitan dalam gerak, atau tidak sempurna, tidak lentur, tidak terkendali. C. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna, lebih kecil dari biasanya. D. Terdapat cacat pada alat gerak, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Yang terakhir, hiperaktif atau tidak tenang. Yang kedua, ciri-ciri fisik. A. Anak memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam kesempurnaan tubuh, misalnya tangannya putus, kakinya lumpuh atau layu, otot atau motoriknya kurang terkoordinasi dengan baik. Yang B. Anak memiliki kecerdasan normal, bahkan ada yang sangat cerdas.
C. Depresi. Kemarahan dan rasa kecewa yang mendalam disertai dengan kedengkian dan permusuhan orang tersebut begitu susah dan frustasi atas cacat yang dialami. D. Penyangkalan pada penerimaan atau suatu keadaan emosi. Saat di mana individu tersebut menolak untuk mengakui realita cacat yang telah terjadi meskipun lambat laun ia akan menerimanya. Meminta dan menolak belas kasihan dari sesama. Ini adalah fase di mana individu tersebut mencoba menyesuaikan diri untuk dapat hidup dengan kondisinya yang sekarang. Ciri-ciri sosial. Anak kelompok ini kurang memiliki akses pergaulan yang luas karena keterbatasannya aktivitas gerak dan kadang-kadang anak menampakkan sikap marah-marah, emosi yang berlebihan tanpa sebab yang jelas. Yang C, faktor penyebab terjadinya tunadaksa. 1. Faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum lahir, bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Yang pertama, pengaruh anoksia parental yang disebabkan karena pemisahan bayi dari plasentanya. Yang kedua, gangguan metabolisme pada ibu. Yang ketiga, bayi dalam kandungan terkena radiasi, sehingga radiasi langsung mempengaruhi saraf pusat, sehingga fungsi sarafnya berkurang, jadi terganggu. Yang keempat, ibu mengalami trauma kecelakaan. Jadi, ibu hamil yang jatuh mengalami benturan dan perutnya sampai mengenakan kepala bayi sehingga yang akan mengganggu sistem sarafnya. Yang terakhir, infeksi atau virus. Jadi virus dapat menyerang ibu hamil sehingga mengganggu perkembangan otak bayi yang dikandungnya. Yang kedua, faktor neonatal saat lahir. Jadi kesulitan pada kelahiran dapat dikarenakan kesulitan pada kelahiran itu karena posisi bayi sungsang atau pinggul ibu terlalu kecil, terlalu sempit, jadi dapat mempengaruhi juga. Yang B, peredaran pendarahan pada otak saat kelahiran. Yang C, kelahiran prematur. D, penggunaan alat bantu kelahiran. Yang E, gangguan plasenta. F, pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan. Yang G, pemakaian anestesi yang berlebihan ketika proses saat operasi. Itu juga dapat mempengaruhi sistem saraf otak bagi bayi di dalam kandungan saat lahir. Yang ketiga, faktor postnatal atau setelah kelahiran. Yang pertama, faktor penyakit. Faktor penyakit seperti penyakit selaput otak, seperti influenza dan pertusis. Yang kedua, faktor kecelakaan. Jadi setelah kelahiran itu bayi bisa karena mengalami benturan keras pada kepala saat digendong jatuh, seperti itu. C, pertumbuhan tubuh atau tulang yang tidak sempurna. E, penanganan terhadap tunadaksa. Prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran anak tunadaksa. Yang pertama, pelayanan medis. Pelayanan medis bisa juga dari dokter spesialis ortopedi untuk menata program
rehabilitas yang meliputi upaya promotif, yaitu berusaha meningkatkan kesembuhan tunadaksa, preventif, yaitu pencegahan kerusakan yang dimana terkait dengan permasalahan tulang belakang, dan kuratif, yaitu mengobati tunadaksa dengan media obat atau terapi. Yang kedua, pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan, jadi sebagai orang tua juga harus memperhatikan pendidikan anaknya. Yang ketiga, pelayanan sosial yang pada dasarnya juga tidak dapat lepas dengan prinsip rehabilitas dan habilitasi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.